can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather, Saya dulu prasejan ini what could berabsen have been better? Just come right on, Saya tidak di absen 11. make yourself come Iwayan Krisnasma Nama Putra, nomor absen 25. wait on me. Tonight we stay sober. Kali ini, kelompok kami akan memperlihatkan hasil video praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan melibatkan penambahan jumlah sel dan ukuran sel yang terjadi karena pembelahan sel dan pemanjangan sel. Contoh pertumbuhan tumbuhan adalah bertambahnya tinggi batang, lebar daun, atau berat buah. Perkembangan tumbuhan melibatkan diferensiasi sel, yaitu proses di mana sel-sel yang awalnya sama menjadi berbeda bentuk dan fungsinya. Contoh perkembangan tumbuhan adalah pembentukan akar, batang, daun, bunga, atau buah. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai sejak perkencabahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Oleh karena itu, pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertama, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi di ujung batang dan ujung akar tanaman. Pertumbuhan ini terjadi pada jaringan meristem yang terletak di ujung batang dan akar. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah dan memperpanjang diri. Daerah pertumbuhan pada ujung akar dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama daerah pembelahan terdapat pada ujung akar dan dilindungi tudung akar. Yang kedua daerah pemanjangan, sel-sel pada daerah ini mengalami penambahan volume. Yang ketiga daerah diferensiasi, sel-sel akan berdiferensiasi membentuk jaringan lain. Yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi di bagian tengah batang dan akar tanaman yang sudah mengalami pertumbuhan primer. Pertumbuhan ini terjadi di jaringan meristem lateral atau meristem bium. Pertumbuhan batang sekunder akan membentuk kayu yang kuat dan keras, sedangkan pertumbuhan akar sekunder akan memperkuat sistem akar tumbuhan dan meningkatkan kemampuan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Contoh pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder pada pohon pinus menyebabkan peningkatan diameter batang yang signifikan. Hal ini dapat kita lihat dari pertambahan cincin pada kayu pinus yang menunjukkan umur pohon dan lamanya pertumbuhan sekunder yang telah terjadi. Nah, di sini kami akan memperlihatkan praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan, yang dimana kami menggunakan tumbuhan kecambah atau kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek, kurang lebih 60 hari, pada tempat yang gelap. Kacang hijau tidak mendapat cahaya matahari sama sekali akibat hormon auksin yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata, sehingga batangnya lemah. Pertumbuhan kecambah pada tempat gelap paling cepat di antara tempat-tempat lain. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap cenderung bengkok. Batangnya sangat lemah dan warnanya agak kuning-kuningan karena tidak mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada botol plastik, lalu yang kedua ada kapas, yang ketiga ada biji kacang hijau, yang terakhir ada air. Di sini pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau kami lakukan selama 7 hari di tempat gelap. Pertama, rendam biji kacang hijau ke dalam air. Lalu pisahkan biji kacang hijau yang mengambang di permukaan air, karena biji kacang hijau yang mengambang merupakan biji kacang hijau yang tidak bisa bertumbuh. Selanjutnya, letakkan beberapa kapas ke dalam botol plastik tersebut. Jika sudah, tuangkan beberapa sendok air ke dalam kapas tersebut.
Lalu, letakkan biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam botol plastik yang sudah diberi kapas basah. Selanjutnya, rapikan biji kacang hijau agar tidak berdempet satu sama lainnya. Selanjutnya, letakkan di dalam kardus kosong dan kardus tersebut ditutup. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan mencapai usia dewasa. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik, perkembangan dan kelahiran embrio pada hewan dibagi menjadi tiga cara, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar, mekanisme pertumbuhan dan kelahiran embrio pada hewan vivipar dengan cara melahirkan. Perkembangan embrionya terjadi di dalam tubuh induk dan mendapatkan cadangan makanan dari plasenta. Setelah anaknya cukup umur, maka akan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Ovipar, untuk hewan ovipar akan berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio hewan ini akan berkembang di dalam cangkang telur dengan memanfaatkan cadangan makanan di dalamnya. Telur tersebut berada di luar tubuh induknya. Ovovivipar, hewan ovovivipar yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrio hewan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Setelah mencapai tahap akhir fase embrionik, maka hewan akan menetas dan keluar dari tubuh induknya yang terlihat seperti melahirkan. Fase pasca embrionik. Tahap perkembangan hewan pasca embrio dimulai ketika hewan lahir atau menetas. Pada fase pasca embrio, kamu bisa melihat hewan akan semakin besar dan tumbuh dari kecil sampai dewasa. Tahapan dan perkembangan hewan dari kecil hingga dewasa disebut metamorfosis. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa, hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksi berbeda. Oke, selanjutnya kita akan memperlihatkan praktikum pertumbuhan dan perkembangan hewan nyamuk. Nyamuk adalah binatang yang termasuk ke dalam jenis serangga dan termasuk ke dalam kerajaan Animalia dan filum Arthropoda. Perkembangan biakan nyamuk adalah dengan cara bertelur. Metamorfosisnya pada nyamuk tergolong metamorfosis sempurna karena melalui 4 fase dan mengalami perubahan bentuk drastis dalam metamorfosisnya. Tahapan metamorfosis nyamuk terdiri 4 fase atau proses, yaitu telur, larva, pupa, nyamuk dewasa. Pertama, telur nyamuk memiliki perekat alami yang kuat dan dapat menetas dalam beberapa hari hingga bulan. Lalu larva, hidup di air, mengonsumsi mikroorganisme di dalam air, dan mengalami pergantian kulit beberapa kali. Selanjutnya pupa. Larva yang telah menjadi pupa akan kembali mengalami perkembangan dan membentuk sayap. Terakhir, nyamuk dewasa. Dapat terbang dalam waktu singkat setelah muncul dan bagian tubuhnya mengeras. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi